Oh, udah ngerekam. Oke. Udah dong. Oke guys. Kok jijik banget. Baru muncrat. Oke, kembali lagi bersama kita di Dialog ID dalam edisi khusus, yaitu curhat bersama edisi curhat Dialog ID. Udah dua part kita buat untuk edisi TJ dan edisi Tandri. Sekarang kita buat edisinya Hans. Enggak. Ini kita ngebahasnya kisah percintaan Tandri dan juga TJ kita kompilasikan. Oh tidak, itu kompilasi nanti. Nanti kita buat kompilasi. Jadi kita gabungkan semua ceritanya jadi satu. Oh gitu ya. Biar seru ya. Oke, saat ini kita bersama, waduh. Kusuka segmen ini, kusuk. Aku suka segmen ini, kusuka. Jadi pertama-tama kita perkenalkan dulu manusia-manusia yang ada di layar ini. Satu yang pakai jaket warna merah sebagai pembawa acara. Saya ini merah marun. Kirain ini merah tadi. Enggak. Tadinya mau menyebut Anda, cuman saya melihat, saya merah semua ya. Udah, saya dulu aja lah. Andri, dan itu memakai baju jaket ya kan. Yang lagi minum itu, DJ, dan yang pakai mic, yang kayak merasa orang-orang paling hebat pakai mic gitu ya, bawa acara bola gitu. Hans, kita umbar-umbar aibnya. Itu luas banget ngomongnya. Kita uap lagi kan. Aib-aibnya kita umbar, kita habiskan aib-aibnya, kita keluarkan semuanya. Oke. Ini gue lebih nangkep kayak tadi lagi nge-vlog tau gak sih? Nge-vlog terus ngebrak orang, ya gak sih? Hello guys. Biar seru guys. Dan gue suka ini. Iya. Saya pusing. Oke. Kita pertama-tama kita tanyakan pada Bung Hans ya. Kisah cinta Anda bermulai sejak kapan? Kalau nggak mau jawab boleh nggak? Nggak boleh. Kita harus jawab. Kalau nggak jawab, kita bakar hidup-hidup. Oh gitu? Atau kalau gini gimana? Nah, gimana? Hilang. Gue kayak sesi curhat sama Udin coba. Kayak gue lagi konsultasi anjir. Tuh. Nah, muncul lagi. Oke, Bung Hans, boleh diceritakan lah. Apa? Anda itu kan sebagai fuckboy-nya Cibubur ya. Boy apa anjir? Kagak. Oh iya. Ada. Saya udah tahu judulnya. Judulnya. Wow. Gila. Nama cantum gue aja. Oke. Cantumin aja Pangeran Fuckboy Cibubur. Enggak. Judulnya bagus kok, tenang aja. Tunggu aja lah ya. Luar biasa. Saya nih, luar biasa. Silakan diceritakan lah biar seru. Apa yang mau ceritakan? Tanya dulu dong, gua nggak tahu. Tanya dong. Lu tanya dong, Tar. Kalau lu dengerin 2 podcast kita tentang curhat dialog ini kan, gue banyak nanya tuh. Gue yang nggak mau. Ya nggak bisa. Gue mau menanyakan dari awal lah. Sejak kapan Anda tentang apa? Tentang apa? Tapi Anda itu pada saat awal-awal kisah cinta Anda itu menemukan namanya perasaan yang ada timbul dari hati itu kapan kira-kira? Kelas 2 SD. Nggak usah sok mikir, jawab aja deh. Kelas 2 SD. Sangat-sangat muda Anda ya. Sangat muda ya. Anda itu jagung. Berjagung Anda masih. Berarti fuckboy sejak dini. Iya. Udah tertanamkan dalam dirinya sebagai fuckboy. Nggak, serius. Gue mau jawab dulu. Iya. Dulu. Kelas SD. 2 SD. Itu 2 SD? Iya. Itu udah jadian tuh? Atau... Belum, cuma suka doang. Suka aja. Boleh kan kita undang sekarang orangnya? Nggak usah lah. Udah lupa juga. Udah lupa ya? Udah lupa. Kan dilupakan. Itu doang. Jadi. Waktu SD cuma itu doang? Atau ada lagi SD? Kita mempersingkat deh. SD dulu ada. Ntar gue hitung dulu ya. Waktu SD itu 1, terus. Oh ya, for information ya. Hans itu pas dulu waktu kita sekolah bareng, itu Hans itu disenangi sama cewek-cewek. Jadi terkenal fuckboy-nya gitu. Oh, jari manis ya. Kalau tidak salah saya SD itu, kalau ini dekat apa punya ketertarikan lebih nih? Kalau dekat banyak.
Ya, kita bilang deket Lebih. dulu deh. Oh, Deket dulu deh. Deket SD Banyak ya. pastinya. SD. 10 sih. Lihat. Ya 10 lah. Udah 10 lah. 10 ya. Deket doang. Deket ya. Kalau Kan, yang punya oh. lebih, rasa-rasa lebih gitu. Rasa-rasa lebih. Sebelas. Orang kayak Takutnya cocok sama 11. kita nih. 1, 2, 3. 11 kayaknya. Lebih dari 10. 3. Ya. Yang lain tuh cuma deket doang. Artian kan, gue kan kalau gue nggak tahu kenapa dari kecil itu emang kalau ngobrol sama cewek lebih cepet nyambung aja. Cuma sama cowok juga. Tapi sama cewek tuh kalau hal-hal yang jauh lebih apa ya? Kalau cowok tuh terbatas, gue pasti ngebahas tentang kalau nggak game bola. Udah itu aja, 2 itu pasti. Tapi kalau masalah pelajaran, masalah tentang kehidupan, gila, Mungkin terlalu ya. rasanya ya kayaknya. Kayaknya belum dapet rasa tentang kayak rasa sesuatu beda dengan cowok gitu ya rasanya ya. Kalau untuk curhat-curhat gitu ya. Iya kali Bisa ya. kan? Ya. Dan juga selama gue SD itu kan gue tempat duduknya selalu diatur. Oh iya, waktu itu. Iya kan? Betul. Kalau gue SD selalu diatur dan selalu cowok cewek saling. pasti sama cewek. Dan Pasti gue ya, betul. dan gue pasti akan ngobrol sama teman sebelah gue. Iya, pasti. Betul. Itu nggak mungkin, gue nggak mungkin nggak ngobrol, pasti ngobrol. Nah, di antara gue tanya lagi, di antara 3 itu adakah yang benar-benar ya lu itu cuman suka aja gitu, punya perasaan doang, tapi dia nyatakan atau gimana? Ada. Apa Anda? Ada. Jadi lu udah menyatakan gitu, lu suka gitu. Nah, yang lucunya gue waktu SD cuma pernah berani ngomong tuh 1 kali ke cewek. Gue suka malu gitu, gue pernah SD. Tapi itu bukan orang yang bener-bener gue apa ya? Kayak cuma lebih-lebihkan gitu rasanya gitu. doang gitu. Itu SD, cuma 1 doang. Tapi yang gue kebanyakan kalau gue suka sama cewek itu, gue memilih untuk lebih ke melakukan sesuatu. Gue berbuat, saya gue banyak apa ya? Gue tipe orang yang suka bisa dibilang memberikan servis lebih. Wah, lebih lu tan. Servis dalam artian begini, misalnya dia sering main. ngebucininnya itu berarti tingkatnya lebih tinggi bucinnya itu. Gue nggak suka pakai kata-kata atau kenapa gue paling nggak bisa pakai kata-kata kayak tindakan berarti tindakan yang berbuat. Ya, Oke. meskipun jujur gue waktu SD itu ini kok ribet banget ya ada. Maaf ya, tolong ya, yang sebelah kanan diam itu tolong cabut tuh headsetnya, colok lagi ya. Ada berisik ya. Nah, colok lagi, tolong. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Akhirnya sudah juga. Sumpah Ya. Gak guna emang dia. Iya. Mulutnya emang. Mungkin banyak yang nggak percaya. Tapi kalau gue itu lebih gue kalau suka sama cewek gampangnya gini, gue kalau suka sama cewek pasti gue akan memberikan servis lebih. Gue suka ngasih barang, gue suka ngajak main bareng, pasti loyal. Gue tuh orang royal kata orang, nggak tahu kenapa, mungkin bener loyal. Oke. Gue tidak merasa itu, tapi orang mengatakan seperti itu. Jadi mungkin memang gue punya perilaku ya seperti dijelaskan. Gitu sih kalau gue. Jadi waktu SD cuma ada tertarik aja ya, berarti belum ada ikatan gitu ya berarti ya. Tapi gue cinta pertama gue jujur waktu SD. Apakah itu cinta pertama Anda tersampaikan atau tidak? Atau tersampaikan ya? Atau Anda sudah menyatakan tapi dia diam aja gitu? Hanya jadi itu continuity. Jadi sampai sekarang gue masih kenal sama orang ya. Sampai sekarang masih muncul orangnya. Masih kenal, masih tahu lah Pak ya. Karena gue pernah ngomong juga di episode TJ apa Tandri gitu. Gue kalau deket sama orang, maksudnya cewek ya, pasti gue akan jadikan dia temennya dulu. Gue jadiin dia temen dulu, sorry. Pasti dia jadi temen gue. Pasti. Jadi tidak kaget kalau misalnya banyak cewek yang dulu deket sama gue sampai sekarang gue masih kenal dan masih berteman. Bagus, oke. Jadi hanya dinyatakan aja gitu ya, berarti belum terjadi ikatan berarti ya? Belum. Tapi masih suka kontak gitu nggak? Atau cuman
sekedar silaturahmi berarti oke lah ya, masih ada ya untuk cicit sekali gitu ya. Masih. Oke, kita lanjut dari SD langsung ke SMA. Oh enggak salah. SMP dulu. Semangat banget deh ke SMA. Enggak, SMP dulu aja. Semangat banget SMA dia. itu lebih seru. Tapi Tan, aku suka semangat Anda. Hajar terus. Terima kasih. Kita pepet terus sampai dia mengeluarkan unek-uneknya. Kenapa dia tadi nanya cuman si Tantri? TJ mungkin mau nanya waktu SD gue kayak gimana ya nggak sih? Oh boleh TJ. TJ kayaknya nggak tertarik juga sepertinya. Kan menonton kampret juga loh kata dia film. Nonton. gue lagi gue nggak mungkin ganggu excitednya Tandri kan, jadi gue memberikan kesempatan Tandri kayaknya. Enggak. Jadi kan kayak waktu podcast kemarin juga kan gue ngelibatin semua. Jangan gue kayak diinterogasi Tandri gini. Oke, seperti Han, TJ ini lebih senang ke SMA sepertinya. Kalau lihat dari tampang-tampangnya itu. Enggak. Sama dong. Jari manis. Tapi itu kan lu setelah waktu SD nih, gue pengen tahu nih, kok bisa lu suka dengan your first love itu gitu? Maksudnya apa sih yang lu suka dari dia gitu sampai bisa dia menjadi first love? Bagus deh. Gue tuh suka sama cewek sebenarnya klise sih. Gue suka cewek yang ramah. Gue gak suka cewek yang jutek. Gak tau kenapa. Karena gue nya udah jutek. Mas nanti punya cewek yang jutek juga. Terus minus plus dong. Iya sih. Ya gitu juga sih kayaknya. Oh iya, maaf. Terus gue itu seperti cowok lainnya suka cewek pasti dari fisik. Tapi waktu pertama kali gue suka sama dia itu, gue suka mungkin karena energinya kali ya. Ada artian gini. Positif kayak energinya gitu ya. Kayak buat ceria terus ya. Ini ya itu sih. Luar biasa. Bisa bikin. Gue tuh suka gitu loh kan. Gue orangnya sebenarnya nggak tahu ya. Kalau menurut gue itu gue orangnya sebenarnya serius tapi suka bercanda kalau gue. Jadi di saat gue terlalu serius, gue butuh seseorang yang bisa membuat gue baik lagi nih, jadi happy, jadi bisa bercanda lagi. Gue suka orang yang bisa mencairkan suasana karena jujur gue itu sebenarnya kalau memulai sebuah percakapan agak-agak gimana gitu gue orangnya tuh kayak. Iya. Ya, kita tahu. Gue nggak mau first impression gue tuh jelek gitu loh. Gue emang gitu dari kecil bawaannya nggak tahu kenapa. Mungkin di bawah alam sadar gue dulu diajarkan sama gue kan, kamu jangan berperilaku aneh-aneh ya, sudah. Biasa aja. Kira kayak gitu. Gampang aja ya. Yang jelas aja nak kamu nak. Gak usah aneh-aneh, gak usah sosok kritik pemerintah, gak usah. Ternyata gagal ya. Nah, dan kalau bisa gue deskripsikan cewek yang pertama kali gue suka itu, yaitu dia tuh ramah, terus juga cocok sama gue. Yang penting gitu sih, gue suka sama cewek tuh kalau misalnya gue rasa dia cocok sama gue, terus tuh cewek cakep, pinter, dah. Gak muluk-muluk kok. Sama seagama sih. Gue kalau nggak seagama agak susah sih, karena gue kan orangnya juga agak ceplas-ceplos ya. Nanti salah ngomong berubah. Ini nih nanti ya. Kita buat edisi khusus ya. Salah ngomong khusus yang pasangan beda agama. Seru nanti. Oke, Tandri excited banget tentang masalah percintaan kayaknya dong. Rasakan seperti dia. Bagus. Oh iya, pasangan dia terlalu excited kan? Saya banyak. Luar biasa. Kalau boleh tahu Hans, waktu di SD kan lu nggak boleh tahu. Oh, boleh tahu. Oh ya udah, saya pamit undur diri. Terima kasih. Kenapa? Jadi dia. Enggak, lu berarti kan selama ini kan kita tahunya lu tuh sering berpindah-pindah dalam 3 tahun sekali, ya nggak sih? Kalau nggak salah ingat. Berarti lu waktu SD... Saya nomaden kayak orang-orang purbakala dulu yang misalnya dia iya. Cocok tanah, buru habis ya. Gitu. Pindah gitu ya. Oke, berarti waktu SD lu berapa kali ya kalau ini? Berarti 3 SD ya? 3 SD. 3 ya. Tapi gue itu kelas 1 sama kelas 4 sampai kelas 6 itu sekolahnya sama. Sekolahnya sama. Hitungannya 2 sekolah lah ya. Berarti hitungan 2 sekolah tapi gue pindah 3 kali. Dalam artian 2 kali pindahnya, 3 kali sih. Pokoknya gitulah.
gue SD setahun di A misalnya gitu kan. Terus kelas 2 sampai kelas 4 semester 1 gue di sekolah Pindah ke B. Terus pindah lagi ke A lagi. Dari pindah ke A lagi. Oh, 3 kali pindah tapi dua sekolah. Oke. Dan lucunya itu waktu gue pertama kali pindah dari sekolah gue yang B ke sekolah gue yang A, mereka tuh kayak seakan-akan dia lagi ketemu lagi, ngerti gak sih? Kayak, Lah balik lagi. Dia lagi orangnya. Jadi gue waktu yang pindah ke SD yang dari kelas 4 sampai kelas 6 itu gue gak terlalu lama untuk adaptasi, paling seminggu lah. Karena teman-teman mostly masih kenal gitu loh. Teman-teman yang lama gitu ya. Iya, teman-temannya masih ada yang kenal gitu loh di situ. Dan gue waktu SD kan naik jemputan. Gue naik jemputan yang sama dengan supir yang sama. Jadi kan kayak ini gue biasa aja gitu ya. Iya, cuman kayak gue kayak abis diungsiin 2 tahun terus balik lagi di tempat yang sama. Iya. Oke. Nah, berarti itu first love lo di sekolah A atau B? Sekolah B. Sekolah B. Berarti cuma bertahan 3 tahun ya? 3 tahun, 2 tahun ya? Bunga-bunganya kapan? Nah, gue kelas berapa lo? Kan bunga-bunganya kelas 2. Berarti kok B dong ya? Di B dong? Iya, kelas 2. Iya. Tapi, nah ini lucunya. Kan berbunga-bunganya kelas 2. Ya kan? Tapi, baru bener-bener kita tertarik gitu. Banget itu, kita deket banget. Itu waktu kelas 4. Padahal kita satu gereja. Oke. Iya, dan itu karena kalau nggak salah kelas 3 atau kelas 4 itu. Dia rumahnya, kan gue rumahnya komplek ya. Nah, dia itu rumahnya pindah pas ke belakang rumah gua. Wah, deket jodoh kali. Main bareng dulu. Suka main bareng berarti. Pasti main bareng. Karena kan mandi bareng enggak? Bokapnya dia kenal sama nyokap gue. Bokapnya dia kenal sama bokap gue. Karena satu perusahaan. Terus ya gitu. Terus dia tinggal di belakang rumah gue. Bahkan gue itu sempet ikut dia untuk pulang pergi ke sekolah. Bareng sama nyokapnya naik mobil gitu kan. Ya gitu, jadi kayak satu gereja juga, sekolah minggu bareng-bareng, main bareng-bareng. Jadi semuanya bareng lah ya. Semuanya bareng. Justru pas lagi deket-deketnya itu tiba-tiba gue dapat kabar harus pindah ya. Kita masa anak SD minta nggak mau pindah sedih lah ya. Kan sedih lah ya. Ya, enggak, tapi gue nggak sedih. Beneran. Karena mungkin waktu itu gue ngerasa ya udahlah pindah ini kan. Jadi tapi sedihnya itu bukan karena harus pisah, tapi sedihnya kenapa sih cuman sebentar doang ketemunya gitu loh. Baru tuh ya akhir-akhir ya. Iya. Bahkan lucunya ya, dan gue baru inget waktu itu diceritain. Jadi waktu itu hari terakhir gue di daerah situlah sebelum gue pindah kan. Main bareng nih kita nih, main bareng gue sama dia, sama adik-adik gue sama adik-adik dia. Kebetulan adiknya dia itu dua juga, adik gue 2 juga. Dan mereka itu semua cewek, jadi cowok tuh cuman gue. Ceweknya tuh 5, bayangin aja. 5 ya. Nah, gila, jagoan. Iya. Dan lucunya waktu itu kan kita tuh apa ya? Dari kecil gue kan hobinya jalan-jalan ya. Gue nggak mau main cuma di rumah gitu, gue nggak mau. Gue harus keluar. Main kelereng lah, main bola lah, main bacok-bacokan lah gitu pokoknya lah. Waduh, serem. Terus pas lagi kalau nggak salah abis main volley bareng gitu ya, atau abis apa gue lupa. Lagi ngegambar. Terus kalau nggak salah gue tiba-tiba kayak ngasih krayon warna emas gitu loh buat dia. Gue nggak ngerti, otak gue tuh itu berpikir itu untuk apa gitu loh, ngasih krayon warna emas buat apa gitu loh. Gue nggak ngerti, cuman itu siapa inget, gue pun nggak inget gitu loh. Terus ceritain nyata menurut dia berkesan kali ya gue ngasih gitu. Tapi gak apa, gue nggak inget sama sekali. Kayak oh iya gue pernah kayak gitu, gue nggak pernah kayak seinget gue gitu. Mungkin dan itu dekat sama kan diingat itu, gitu kan. Itu lo ingatnya cewek itu bilang pas kapan gitu? Pas gue ketemu lagi udah gede. Baru berarti? Kayaknya 2 tahun lalu deh. Terus ini yang lucu juga, waktu gue waktu itu pindahannya buru-buru ya. Jadi bokap itu sebenarnya baru ada rencana pindah itu di bulan, pokoknya pergantian kelas lah harusnya.
Cuman waktu itu desas-desusnya dipindahinnya di Desember. Jadi gue dipindahin duluan nih. Nah, pas udah ketahuan pindah, kan gue pulang dulu dong, pulang kampung ke tempat gue itu untuk ngambil barang. Pas di bandara, ketemu. Wah, ketemu lagi. Bandara Wah, jodoh. Tapi kita berdua nggak ada yang berani saling ini ngobrol. Masing-masing ngumpet di orang tua masing-masing. Anjir. Beneran. Di belakang nih. Aku Iya, takut. ngumpet gitu. Kayak kan berarti kayak sebenarnya dua-duanya punya perasaan ya kali ya. Cara Kayaknya selanjutnya. ya sedang begitu. Ini malu-malu ya. Gue nggak tahu sih. Pokoknya tapi intinya kayak Masih kecil juga sih. bokap Iya. kita tuh kayak, ayolah ketemu lagi nih kita apa kan nanti jadi akan jarang ketemu gitu kan. Oh, Cuman jadi ya malu-malu gitu ya. malu aja. Setelah diingat-ingat tuh kayak lucu aja kayak kenapa lu malu kan dia nggak kenapa-napa. Taunya Dan- jodohnya itu nanti gimana ya? Rame kayaknya. Jodohnya nanti di SMP ada jodohnya itu. Nggak tahu lah. Gue Tidak banyak tahu ya. banyak Berarti yang Oke. jodoh gue yang berarti mana yang mana aja lah. Oke, kalau gitu lanjutan. Kok saya yang lanjutin? Oh, Kalau iya. saya lanjut berarti saya udah tahap selanjutnya nih. Udah Oh, naik iya. ke sekolah menengah nih. Menengah Udah atas. selesai ada? Bawah. Nanya? Oh, Nah, udah. bawa dulu lah. SMB berarti ya, SMB ya. Pertama berarti. Bawah. Baru Menengah bawah. pertama. Bawah. Sumatera Bawah. kasih. SMB dong. Ya, Bukan kita masuk ke maksudnya- SMP dulu ya. SMP di kelas 1. Kita jangan ngomong kelas 2, kelas 3 ya. Kelas 1, kelas 7 lah. Kelas 7 itu Anda kan beda sekolah tuh dari kita berdua kan. Ya, Apakah ada hal Tidak. tersebut lagi yang bunga-bunga? Tidak. 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 Datar sekali hidup Anda Yoti ya. Terus sekolah negeri. Jarang dapat seimbang. Saya tidak mau. Oke, berarti ini yang seru sekarang. Ini yang seru. Masuk kelas 8 dan kelas 9 ya. Ya Ya, kelas lah sama kita ya, satu sekolah lah ya. ya. Ada nggak yang kira-kira itu? Kecuali yang satu itu yang kita tahu sih, nanti lah ceritain lah. Selain itu, Mana anjir? selain itu dulu. Yang itu tuh Makanya gue tanya lagi yang siapa? deket atau yang punya perasaan. Jangan yang bilang dekat. Kalau dekat gue tahu banyak banget. Ada itu fuckboy-nya Safari 6. Jangan ini, jangan. Kan. Jadi tuh emang dari kecil gue ngobrolnya sama cewek. Iya. Ya. Ya, kita Jadi mengakui ya, lu jangan ngomong fuckboy SMP 6 dong. Fuckboy dari kecil gitu aja. Oh ya, fuckboy dari lahir ya. Gue jujur waktu Tapi SMP itu gue suka sama 2 cewek. Ya. Itu kelas berapa tuh? Kelas 9 8 ya. atau Gua 9. kelas 8 sama 9 berarti. Iya. Satu orang tuh orang tuh. 2 orang. 2 orang. 8 9. Oke. Beda-beda. 8 lu. 8 itu di satu kelas pasti. Enggak, beda kelas. Oh, beda kelas. Wih, Tantri nggak tahu. gila. Tantri nggak tahu. Tantri nggak Dia, tahu. enggak. Dia udah pede loh, pasti satu kelas. Tantri nggak tahu. Enggak kan? Kita kan menanyakan dulu yang sangat sempit Bukan. dulu. 3, Oh, sorry. iya. 3. 2. Tapi gue suka sama 2 cewek, tapi jadiannya sama cewek lain, ngerti nggak? Oh, gue tahu. Gue paham. Gue taunya yang jadian doang. Aduh. Ya, jadi waktu SMP itu, gue kan kelas 8B. Ya kan, 8. Iya, sama kayak gua. Bagus. 8. Bagus. Bagus ya. Di 8B itu kan ceweknya pada, ya oke, tapi cocok ya temen aja menurut gue. Hmm. Waktu itu ingat banget gue semester 2 itu lagi ada perlombaan kalau nggak salah waktu itu gue ikut lomba IPS. Gue ingat banget tuh lomba IPS semester 2. Nah, gue ketemu nih sama cewek dari kelas 8A. Ada cewek, bukan yang kelas 9 tan, beda. Ada cewek nih kelas 8A. Dia nggak salah waktu itu ikutnya matematika apa IPA, gue lupa gitu. Terus gue lihat, wah nih kelihatannya kan apa mbak gitu, manis, baik segala macam gitu kan. Terus tapi gue nggak berani deketin karena beda kelas. Anak baru bos, gila anak baru langsung Iya, gila lu. Harus Anak baru langsung gesit lu. gesit Anak baru juga. langsung gesit. Terus akhirnya kalau nggak salah malah baru ngobrolnya kelas 9, kelas 8 tuh nggak ngobrol sama sekali. Kelas 9 kayaknya sekelas ya, kelas 9 ya. Kelas 9 sekelas tan.
Susah kan Aku lu tahu pilih, itu. bingung lu yang Gua mana. tahu. Anjir. Kalau udah Pusing dia. kalau tahu diam saja ya. Gua tahu itu. Jadi Waduh, saya nggak tahu karena beda kelas. karena sempet digosipin, tapi selewat doang, nggak rame gitu loh waktu SMP. Cuman sekelibat. Oke, Sekelibat doang. berarti Orang nggak sadar. tidak viral lah ya, Ti, ya. Tidak viral. Yang viral kalau nggak salah, kelas 9 viral nggak sih? Gue lupa deh. Viral, sempet viral, cuman redup. Oh, ya ada kayak gitu sih. Bentar doang. Karena gue kan Oke. kelas 8, kelas 9 hobinya basket. Cewek gue nggak terlalu mikirin. Berarti 8 nggak cuman suka aja ya berarti ya. Suka doang. Nggak bahkan Tapi, dia nggak begitu deket ngobrol, cuma ngobrol sekali. Karena SMP kelas 9 baru ngobrol. Beda kelas soalnya kan. Kelas, Oke. Nah, kelas 9 berarti Anda sekelas kan? Tapi sekelas. jadi sama orang lain. Iya. Gitu tuh. Jadinya sama kelas 9B. 9B. Nah, mungkin brengseknya Siapa saya ya? ya. Nggak, mungkin brengseknya saya Kenapa? kali ya. Saya tuh kan dulu waktu SMP main Facebook, semua cewek gua pok-pok gitu loh, pok gila, kayak gak ada kerjaan. Oh iya. FYI ya, dulu itu Facebook tuh bisa pok-pok, nggak tahu sekarang bisa nggak ya. Tapi dulu itu tuh bisa dipok-pok, Colek. gitu. Jadi kayak ngecolek-colek Gitu semua ya? orang. Iya, Semua, jahil lah ya. semua temen cewek gue tuh gue pok-pok semua kayak, gue mikir dalam hati sekarang, ngapain sih lo? Gak ada kerjaan lain apa? Baru nyadar. Ngapain Baru sih? nyadar. Gak jelas gitu loh, hidup lo gak ada kerjaan lain apa? Terus, ya gitu, terus ternyata ada satu cewek yang ternyata suka sama gue. Dan gue kan waktu itu dicolek balik berarti. iya, Colek balik. Iya, padahal beda kelas loh. Tapi emang satu les sih memang, satu les dari kebalik. Hah? Kebalik. Bentar. Tuh orang kebalik. Bentar. Ada yang harus di. Nah, dah. Oke. Jadi kayak apa namanya? Kayak gue jujur bingung sih oke itu karena pertama kali. Jadi kenapa? Nah, jadi gini, gue pertama kali tahu dia suka sama gue itu karena sewaktu itu gue inget banget sebelum mau pergi les. Kan kita lesnya kan kalau nggak salah, kalau waktu itu gue les di sekolah kan sama guru matematika kita tercinta, Pak Widodo. Apa kabar? Nah, kan? Itu kan biasanya ada jeda setengah jam tuh. Dari jam 1 sampai setengah 2 istirahat dulu kan. Iya. Tiba-tiba temennya dia manggil gue. Tiba-tiba. Temennya ya, bukan dia, temennya. Ngomong gini, Hans, lo sama ini deket ya gitu kan? Ya suka ngobrol sih gue bilang gitu, kayak intinya gitulah. Ya, emang kenapa? Intinya tuh cewek bilang kalau ini cewek tuh suka sama lu, tapi secara nggak langsung gitu loh. Nah kan gue cewek kok bisa suka sama gue kan ke semua cewek kayak gini. Fuckboy kan? Fuckboy banget. Fuckboy banget. Maksud gue mungkin emang jujur ini emang kesalahan gue sih. Gue dari SMP SD tuh emang gue memperlakukan semua cewek tuh sama sebaik itu dan ternyata cewek tuh ada yang merespon dengan lebih gitu loh. Nah itu bahayanya. Makanya kalau saya sekarang tuh baper ya. Kalau bahasa sekarang tuh baper ya. Saya baru sadarnya telat sadar ya. Dan emang salah di gue itu gue dengan polosnya nanya ke dia, lo beneran suka sama gue? Aku suka katanya. Katanya aku suka tuh. Itu parah sih. Itu geblek banget, gue parah banget. Terus jadinya berapa lama tuh? Kayaknya nggak begitu lama. Tapi sumpah gue paling seneng. Gue seneng banget dengan momen ini karena gue bisa sampai santai. Lo nggak denger cerita itu menarik banget tuh nggak? Bangke banget iya. Apa Tan? Karena belum. Nanti Tandri kalau udah beres nanya gue pasti akan nanya. Enak lu ya. Iya. Sesi pertamanya saya, sesi keduanya ya Bapak DJ. Ya. Tapi kalau SMA gue yang pertama. Nah, ini pasti ada nih. Putusnya itu karena guenya kasihan sama dia. Why? Gue tuh selama seminggu pacaran, gue baru ngobrol sama dia sekali kayaknya. Kebanyakan ngobrol via HP, handphone. Kenapa? Gue sibuk main basket gue. Berarti lu kelas 9 itu fokus lu di basket berarti ya? Basket. UN aja gak fokusin. Basket. UN gak gue fokusin.
Tapi lo pernah ngajarin cewek main basket nggak? Atau nunjukin skill depan cewek gitu? Pernah. Diam kamu ya, pernah. Nah, kan saya nanya. Tadi kalau diam saya diam. Dan gue inget banget, gue jadiannya itu pas setelah gue daftar ngasih berkas untuk ke Saverio 1 SMA. Wow. Inget banget gue tuh. Karena waktu itu gue SMS-nya tuh sambil perjalanan pulang dari Bangau ke rumah. Baru jadiannya pas gue sampai rumah. Dulu itu SMS satu kata ₹1 atau bukan? Enggak. Kan gue dari awal pakai XL, mahal sih emang, tapi nggak apa-apa lah. Oh, ya. Berkelas. Sponsor XL, sponsor dia. XL. Oke. Waktu itu SMS masih 150 kalau kalian operator. Dia kan beda operator. Beda 150 perak. Lumayan ya, ada luar biasa. Kualitas kali ya, berarti mengeluarkan uang untuk melakukan chatting, luar biasa emang Anda. Bener, gue kayaknya sebulan itu habis bisa 50 pas 100 ribu gitu buat SMS. Wow, 50.000 dulu atau 100.000. SMS. Berarti itu kalau bisa dicek ya, kalau dulu isinya tuh cewek semua tuh yang ngechat sama Hans. Enggak sih, cowok juga ada. Cuman ada tetap minim. Ada. Tapi kan mostly cowok-cowok di SMP saya kan tidak bisa diandalkan ya, apalagi masalah tugas. Jadi saya nanya ke cewek. Iya, saya setuju sih dengan itu. Tapi untuk di kelas 8 ya, lu kan kelas 8 katanya ada yang suka cewek di beda kelas nih. Ya. Tadi. Itu lu di semester berapa lu mulai punya perasaan sama tuh cewek? Itu semester 2. Nah ini mabuk. Ketahuan, banyak makan kusuka, nggak merhatiin. Jatuh. Ya. Nggak merhatiin ya, itu. Kaget gue. Tapi gue penasaran deh, apa sih yang lo suka dari cewek yang lo taksir waktu kelas 9? Waktu kelas 9? Kelas 9 apa kelas 8 nih? Yang udah jadian tuh. Oh, yang udah jadian. Yang jadian. Yang nggak jadian nggak usah, ngapain bahas nggak jadian? Bangke. Waduh. Yang jadian ya. Kenapa? Gue tuh sukanya itu, gue bilang lagi, kalau gue nyambung sama itu cewek, itu satu step langkah yang baik aja. Karena menurut gue cewek yang bisa nyambung sama kita nanti jadi jodoh lu dan mungkin nanti udah semakin menua dia tidak secantik dulu, tapi dia kan punya satu kesamaan atau mungkin satu hal yang bisa lo banggain, itu lo sama dia kalau ngobrol pasti nyambung gitu loh. Dan itu tidak bisa dibentuk dalam waktu 1-2 hari doang. Itu kan butuh proses yang panjang gitu loh, untuk mengetahui kalau ini orang tuh cocok sama lu, ini orang ini nggak cocok sama lu gitu. Oke. Terus dari iya, makanya gue bilang dari... kenapa? Lu baru mau jawab, nanya lagi apa? Nggak tahu. Selesaiin dulu. Jadi lupa gue juga. Kan dia jadi lagi kan? Emang setan nih orangnya. Pak gue. Soalnya timingnya giliran gue berhenti, dia berhenti juga. Terus gue ngomong juga gitu. Maaf ya. Nah, terus apa namanya? Oh ya, ada nggak cewek dari SMP yang lu suka nih dari SMP terus sampai ke SMA gitu? Waduh, itu kayaknya belum lu ya. Nanti dulu ya. Itu kayaknya terlalu jauh ya. Meningkat jauh. Kita beresin dulu yang SMP. Di SMP katanya lu ada 2 atau 3 kan? Iya. Selain yang dari kelas 8 sama yang saat itu lu pacarin, ada lagi nggak yang lain? Itu yang tadi TJ sok lupa itu. Yang pada saat Anda menunjukkan skill itu tapi Anda terjatuh itu bukan? Bangke, sampai dia denger dan dia inget, dia tahu juga sih, biasa aja sih. Solo nanti gue WA dia, gue kirim videonya. Dia udah tahu juga, jadi biasa aja. Apa kita undang sekarang? Oh ya, perlu nih. Perlu. Sekarang sudah jam 12.01. Kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Hans Karunia. Ntar gue digebukin pacarnya, jangan dong. Kita sekarang ini sedang mengucapkan ulang tahun kepada Anda ya. Ini masih kan ini podcastnya nanti tanggalnya. Ya.
Jadi yang mendengarkan podcast saat ini, Tandri sedang menyalakan lilin ya. Lilin dari Jepang. Sementara gue kan di Cibubur ya. Gue nggak bisa apa-ngapain nih. Gue mau pakai jurus-jurus. Ayo. Tidak terdekat dulu, tidak terdekat. Make a wish. Make a wish. Make a wish. Ya, make a wish. Oke. Amin. Dah. 1, 2, 3. Wih, Wih. gila. 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 Selamat tahun kepada Bung Hans yang umurnya ke sekitar panjang 25. sekali umurnya kayaknya. Umur saya udah 3.200 Masehi. Wow. Ya 25 tahun semoga 25 tahun sebelum Masehi kan ya? Waduh. Tambah lama ya. Semoga cita-citanya terkabulkan dan diberikan kesehatan. Amin. Dan juga Semoga panjang umur, apapun yang dicita-citakan akan terwujud lagi. Kita ulang lagi biar dia tambah jadi semangat cita-citanya. Luar biasa. panjang semuanya. Ya, tambah lagi semoga tahun ini dia dapat pasangan. Itu berbalik juga ke Melepas Anda ya. segelnya. Berbalik juga ke Anda ya. Oh, kota Tandri juga balik ke kita. Ke kita. Kenanya. Semoga gelar fuckboy-nya berpangkat ya. Enggak lah. Jadi master Oke. atau mistik. Master PSD. Oke, thank you. Kita lanjut lagi untuk di jenjang SMA ya. SMA ini kayaknya sebenarnya Ini selesai sebenarnya mau gue bahas sebenarnya. Oh, boleh. Lanjut. Belum. Tadi SMP belum selesai soalnya kan putus nih kan. Ceweknya ya aja, tapi itu kalau sampai itu anak nggak lulus itu salah gua kemarin. Untungnya lulus. UN-nya lulus untungnya. Itu yang jadian sama lo. Ya, karena dia tuh kayak patah hati pisan gitu loh, dan gue Galau ya. Ya, galau. gue bingung untuk ngadepinnya, kayak gue harus ngapain ya, gue kan masih anak umur 15 tahun yang susah juga. Iya. Apalagi waktu itu saat itu ini lagi ya, UN lagi ya, mau menjelang UN ya. UN kan, dekat-dekat UN. Bahaya sih kalau melakukan hal tersebut. Iya benar. Iya, jadi untungnya lulus. Kok sampai nggak lulus kayaknya gue disalahin sih kayaknya Untung gue ya. Kan disalahin sih, harusnya sadar diri lah kan. sadar diri. Kan masih SD, SMP dari saat ini. SMP masih pemikirannya masih belum terlalu matang lah ya. Oke. Gila. Gue inget lah, waktu itu gue dikasih boneka Doraemon, which sekarang gue nggak tahu tuh boneka kemana. Kayaknya ada, tapi terselipkan di antar gigi Anda. Dimakan dong. Bonekanya kayak segede stick PS gini deh, kecil gitu. Anda sombong banget kayaknya. Menunjukkan stick ya. Iya nih, lihat tuh. Terus Tandri nyari. Terus Tandri ngomongin apa ya? Ini kebetulan sticknya ada di depan muka. Jadi itu dia sempat ngasih boneka itu. Ingat banget itu dia ngasih bonekanya, kalau nggak salah pas gue ulang tahun ya, pas lah ulang tahun sekarang gini. Yang itu ulang tahun yang ke-15 dia ngasih boneka itu. 10 tahun putusnya sudah berlalu. Iya, 10 tahun yang berlalu. 10 tahun yang berlalu. Ya. Terima kasih lah untuk kadonya. Gue bingung mau ngomong apa. Kado yang waktu itu ya. Mau disebut namanya? Jangan lah ya. Dari kemarin kita kan no mention. Iya. Kemarin. Kalau ada kita sensor ya kemarin. Editor, untuk editor tolong tag orangnya. Macam-macam. Untuk editor tolong ya, yang episode Udin IJ itu tolong jangan disensor, perlu diperbesar suaranya. Oke, diperjelas ya kalau bisa ya. Iya. Langsung tidak di ACC. Tidak di ACC. Hak PT-nya muncul lagi. Jadi gitulah. Jadi untungnya dia lulus. Berarti itu bisa dibilang itu waktu SMP itu Anda berarti itu first relationship Anda gitu ya berarti ya? Ya. Berarti itu yang pacaran SMP kelas 3. Tapi dan itu sangat-sangat singkat ya berarti ya? Iya. Berapa lama ya? Minggu ya? Pas minggu. Minggu dia bilang tadi. Cukup lama lah ulang tahun lo. SMP. Kenapa? Seminggu setelah ulang tahun lo. Sebelum. Jadi gue kaget juga dia ngasih kado. Mungkin dia udah nyiapin kadonya sebelum putus kayaknya sih. Bisa jadi. Terus kayak ini cowok bangsat ya, ini karena gue beli aja nih. Kalau lo nggak belum gue beli, males gue ngasih ke lo. Kayak kira gitu lah. Dan yang ngasih bukan dia, yang ngasih temennya ke gue.
Karena nggak Oh, enak juga kayaknya. kemungkinan emang kayaknya udah dibeli kemungkinan. Kemungkinan udah dibeli. Iya, pas gitu ya. Kartu Oke, diingat nggak? lanjut. Nanti lah ya mungkin ya. Oke, kita lanjut ke jenjang yang paling sudah tua sedikit lah ya, SMA. Kayaknya SMA lebih pantasnya si Bung TJ yang menceritakannya, kayaknya untuk menanyakan kayaknya Anda, soalnya kan Bung TJ ini melakukan hal yang sangat-sangat buruk pada Bung Hans ya. Iya. Kita kayaknya tahu lah ya nanti. Untuk teman-teman Ceritakan. yang saat ini berteman dengan TJ, nih ini pesan dari gua Ya. aja. Udahlah, nggak usah sama TJ, nggak usah. Aku suka momen ini. Ini momen yang ditunggu-tunggu ya, kelas 10 ya. Enggak sih. Oke, bisa di ini Tapi kan, buat membaratkan ceritanya. gue pengen tahu, Tandri juga pengen tahu sebenarnya. Di kelas 10 kan lu Gua nggak mau masih tahu gimana dong. menyukai apa? Gua nggak mau tahu gimana dong. Tandri nggak mau tahu urusan lo Tan itu. Aduh, Gue nggak mau tahu. Gimana. Oke, aku bingung guys. kan lu masih dari yang SMP lo kan, temen lo dari SMP yang lo taksir ya nggak sih? Emang Wah, iya itu poin tahu sekali. Itu poin sekali nih orang ya. Lo ngapain lama-lama? Hans kan gak suka yang bertele-tele. ya. Aduh, Bangsat mantap. Anda TJ ya. Nih, oh jadi manis. Oke, Manis. Nah. Oh jadi telunjuk. Oh ya. jempol. Mantap. Lanjut. Oke. Saya tutup. Biar nggak usah disensor. Gue penasaran lo sebenarnya apa sih yang lo suka dari orang yang lo suka di SMA, waktu SMA? Cantik itu udah paling utama sih. Cantik. Meskipun Sama. emang Nggak usah nyanyi. kalau emangnya masih nyanyi ya. Meskipun bisa dibilang mungkin di SMA tuh banyak yang jauh lebih cantik dibandingkan dia. Banyak ya. Banyak. Termasuk saya banyak yang cantik juga. Luar biasa lo. Iya. Nah, tapi gitu kalau bukan jeleknya mungkin ya, bagusnya gua untuk kalian yang mungkin nanti mau punya pacar, tolong cari pasangan tuh yang even dia deket sama semua cewek, tapi saat dia ketemu sama elu sebagai seorang pasangan, dia akan sangat setia sama lu dan tidak akan pernah berpaling dari lu. Itu paling utama itu. Tandri ngantuk. Bullshit ya. Ngantuk gue liat bullshitan itu. Ekspresi Tandri udah anjir jihad ngebacot. Kalau ngebaca tuh ngantuk. Gini dong. Jadi Kata bacot. jadi Tapi sebenarnya jadi ya kan mau menjelaskan kenapa saya suka kan. Ya itu cantik, baik, pinter. Kayak klise gitu lah, tapi mungkin kenapa dia menjadi salah satu, bisa dibilang menjadi satu orang yang akhirnya mendapatkan hati saya. Aduh lebay sekali ya. Akhirnya gue bisa suka sama dia dibandingkan cewek lain. Wow. berat nih. Gue sama sifatnya. Sifatnya itu dia kan orangnya tomboy, Kerja keras. teguh pendirian sih. Teguh, bebal bisa dibilang. Bebal sekali kepalanya. Banget sih emang itu kelihatan. Justru itu penting. Karena kenapa? Dengan lo bebal, bisa dikatakan lo kan berarti paham dengan apa yang lo pengen. Itu lo. Dan lo tahu gimana cara untuk merealisasikannya. Tapi memang kalau misalnya gue punya pasangan seperti itu, gue yang harus melunak, gue yang harus bisa mengontrol. Karena kalau dua-duanya keras, masalahnya Anda keras juga. Tapi jujur ya, gue kalau sama pasangan gue lembek loh, beneran. Lembek kayak sumpah gue kalau udah sama pacar. Lembut ya. Ya kayak waktu itu Tan yang gue bilang apa, kalau misalnya gue keras, gue main tinggal main kan, tapi kan gue harus. Oh nanti aja itu. Itu nanti saja. Itu kan. Gue tuh keras, tapi kalau udah pasangan gue nggak bisa sekeras itu gitu loh. Ciri khas orang Batak ya. Ciri khas orang Batak sayang lembut. Ciri khas orang Batak. Si Udin. Kenapa? Si TJ tempat gue cuma ketawa doang loh. Berhentinya. Cuma ketawa doang dia. Dan yang gue suka dia itu tidak membeda-bedakan orang.
kadang tuh ada orang yang ngobrol sama ini dia sama orang yang lain tuh beda gitu. Tapi kok gue rasa dia tuh ngobrol sama semua orang tuh ya Gitu dong mukanya. Gak gerak. Senyum Ngepos dia. Pepsodent. Senyum Jadi gitu. Pepsodent. Gue tuh ngeliatnya kayak ini cewek kok bisa ya sama semua orang bisa ngobrol, bisa berbaur sama siapa aja. Terus Masuk lah gitu ya. dia masuk kemana aja. Terus juga pinter. Ya nggak harus Banget pinter sih, sih, pinter banget. rajin lah gitu ya, rajin. Kan gue orangnya rajin banget nih. Disambungin dengan dia. Masa sih? Ya, percaya aja dulu Tan. Iya. Dulu lah. Iya. Dan Betul, ini mungkin betul. agak sedikit rasis nih, bukan rasis. Gue suka cewek yang terlihat bersih. Nggak harus putih banget, tapi terlihat bersih. Wis, gila. Jadi gue nggak terus suka cewek yang mukanya agak Kotor. jerawatan gitu, gue nggak terus suka gitu loh. Nggak harus terlalu putih, lu kuning bangsat, kuning langsat aja tuh, tapi bersih. Tapi Gua lah, denger tapi kuning nggak apa-apa. bangsat Bangsat anjir. Oh tipe deh, tinggal saya tipe. Oh, Lihat tipu, ketinggalan hurufnya. otaknya nge-freeze. Nge-freeze. Kayak ini gambar nge-freeze nih orang. Coba deh, mati dulu deh ininya. Video kan. Bung J. Bisa ini kan dulu video call-nya, di post dulu, lalu nyala lagi. Oke, muncul akhirnya. Tiba-tiba muncul, jadi manis. Akhirnya. Jadi gitu. Oke. Tadi kemana ya? Oke, sampai yang bersih. Ya, suka cewek yang bersih. Suka cewek yang bersih. Berarti itulah kriteria lu lah hitung-hitungnya. Iya. Tapi kalau gue boleh rebutan lo berdua, rebutan. Silakan. Lagi interogasi sekali. Tapi emang lu sebenarnya kriteria lu tuh emang kayak gitu dari dulu atau emang waktu lo biasa kan ada orang yang first love nih jadi kriteria selanjutnya ya nggak sih atau emang dari dulu kriterianya beda? Mungkin memang karena first love gue itu ciri-cirinya putih. Tadi sih. Tapi gue ada perubahan pas masuk SMP. SMP. Ya enggak, SD kelas 4 apa kelas 5 gitu. Gue suka cewek yang pakai kacamata, enggak tahu kenapa. Terlihat pinter aja cewek kacamata tuh. Tapi saat SMP tidak tuh. Nah, itu dia, anti teori. Tiba-tiba kembali lagi ya. Anti teori. Gue tuh berarti bisa berubah ya? Iya, tapi yang paling utama sebenarnya sih kalau kayak kacamata itu kan nanti lu udah tua pun akhirnya pakai kacamata kan. Jadi intinya kalau masalah fisik sih bisa aja. Nah ya apapun lah, bahkan gue mau ceweknya rambutnya panjang, mau rambutnya bondol, meskipun gue suka cewek yang rambut bondol ya. Apapun ya nggak apa-apa. Yang penting gue lebih ke sifatnya sama bersih, udah. Berarti kriteria yang Anda bisa dibilangkan itu waktu SMA itu berarti membuat hampir sama dengan kriteria sekarang Anda berarti ya? Iya, betul. Setuju, betul. Setuju lo, luar biasa. Berarti selain itu apakah sambil minum ya haus? Oh, boleh. Dan tadi gue juga sambil minum. Disponsori Anda oleh kan terserah Anda. Tupperware. Botol yang kalau hilang anaknya diusir. Pecat dari kakak. Ini adalah sebuah barang di mana orang tua akan jauh lebih mementingkan botol ini dibandingkan keselamatan anaknya. Asli. Luar biasa itu botol. Oke, kita balik lagi ke topik kita. Apakah ada momen-momen lain yang Anda tidak pernah lupakan waktu SMA? Ya, itu yang berhubungan dengan wanita tersebut? Nggak ada. Apakah Anda pernah memberikan kenang-kenangan ke doi? Pernah. Udah pun sekali. Jadi kan memang saya terkenal itu. Sebentar saya ceritakan dulu ya biar Anda puas semua ya. Pendengar ya, jadi tolong dimaafkan ya dua manusia di sebelah saya ini ya. Pada bangke semua. Jadi waktu itu kebetulan gue kelas 2 harus pindah kembali ke Jakarta. Setelah gue menghabiskan waktu 3 tahun di kota Palembang ya. Dengan suka duka yang ada. Dengan cerita sedih, cerita bahagia. Hampir digebukin orang.
hampir gebukin orang, semuanya ada lah di sana. Itu kocak aja. Penuh cerita. Banyak cerita, Bang. Jadi waktu itu sebenarnya gue udah mau ngasih barang itu pas gue mau nembak itu cewek. Tapi nggak nih? Tapi Gue gak kuat dengernya anjir gimana. itu karena teman saya yang sangat luar biasa baik ya, tidak memberitahukan kepada saya bahwa ada cowok lain sedang PDKT ke cewek itu. Sementara cowok yang lain itu diberitahu. Luar biasa emang. Saya apresiasi kepada teman Anda itu. Luar biasa Kita teman junjung saya tinggi itu. dia, kita junjung tinggi dia sebagai teman nomor 1. Sebagai teman paling setia. Oke. Dia dapat setuju. duta teman paling setia di Indonesia. Saya setuju. Dia kita angkat saja sebagai luar biasa teman terbaik. Luar biasa. Dan lucu itu apa? Nggak lucu sih sebenarnya, nyusahin. Jadi lu mau nyusul di hari jadian cewek itu sama cowok tersebut itu, gue bawa boneka, gue masukin ke tas ransel gue. Lo bayangin, masukin ke tas ransel gue, bos. Dan itu bukan boneka kecil, men, itu boneka yang gede ini loh, yang segini, ya nggak sih? Setengah badan. Setengah badan. Digital ya? Kok digital ya? Setengah badan. Kok digital ya? Kok digital saya karena tanya. Cowok brengsek itu ya TJ. Oh, akhirnya terungkap juga identitasnya. Percuma mau gue jelasin juga kan isinya gue brengsek posisi situ pasti tetap. Frankie bang, dan dia sudah mengakui, jadi oke lah. Oke. Masalah mau dijelasin sejujurnya juga tetap aja dihina juga gue. Kan gue pakai tas tuh yang mirip-mirip kayak tas gunung. Kaliber kali ya. Ya kayak kas kalibre gitu loh yang agak gede. Jadi bawa boneka gede gitu tuh sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Paling orang ngiranya kayak ini orang lebih tebel aja ya. Iya, lebih tebel. Paling ini orang bawa baju atau bawa apa gitu kan. Oh iya. Ya kan. Jadi itu udah gede banget gue masukin ke tas. Tapi akhirnya itu boneka tersampaikan atau tidak ya? Tersampaikan. Kan gue kan sebagai nggak tahu. Kan saya kan sebagai orang yang paling nggak tahu kan di sini tersampaikan. Gue juga nggak tahu. Jadi waktu itu gue inget banget itu hari terakhir masuk sekolah. Maksudnya orang udah pada liburan dan gue masih ngurus berkas waktu itu nggak salah ya. Sambil berkas apa nih? Berkas kuliah atau berkas pindah? Anda diusir ya? Iya diusir. Berkas pindah atau Anda sakit hati jadi Anda pindah gitu? Enggak sih, enggak. Oh enggak. Kirain kan. Kita nggak tahu kan kemungkinannya. Bahkan itu adalah kota pertama di mana gue sempat bilang ke bokap nyokap, gue mau stay di sini, tapi nggak dikasih. Waduh, kenapa? Ya karena kan belum pernah. Sendirian, apalagi masih lagi. Ya kan di kota yang nggak ada saudara sama sekali kan di Palembang itu. Jadi gue udah bilang, yaudah aku ngekos aja 2 tahun, nanti kuliah mau pindah ke Jakarta gampang lah, nggak mau. Jadi kayak sebenarnya berat banget buat pindah waktu itu, tapi di satu sisi gue juga berpikir kalau gue nggak pindah, kayaknya gue nggak akan move on. Wow, benar sih. Iya, bisa jadi. Tapi berarti bisa jadi itu salah satu orang yang luar biasa lo suka lah ya, sampai lo bisa itu terjadi tuh bisa nggak bisa move on lah itu kalau misalnya nggak pindah. Kayaknya sih mendekati gue pertama kali suka sama cewek sih waktu kelas 2 SD itu sih, feel-nya gitu loh. Oke. Mendekati ke situ karena gue sampai sedikit mengganggu sih kehidupan gue waktu kejadian itu terjadi, sampai sempet cuekin itu cewek padahal itu cewek nggak ada salah apa-apa, ya kan? Ngapa gue cuekin? Pasti kan yang cuekin cowoknya, perlu gue tampol perlu. Tampol ya setuju. Ya, tapi ya gitulah. Nah yang lucunya waktu itu gue juga inget, mungkin DJ juga inget sih, waktu yang pas kita ini camping. Yang tentang apa nih? Yang camping, yang camping. Kurang nggak tahu dia. Tenda satu regu kan? Oh iya, Ya kan? Betul, waktu itu gue lagi jalan terus dipanggil sama itu cewek.
Kok seneng banget ya TJ ya? Bukan seneng anjing. Susah dijelasin Tan. Susah, gue juga susah ngejelasin. Kayak gue tuh Susah. Lo kayak harus ngeliat sendiri gitu loh. Lo harus ada di posisi itu. kayak kaget dipanggil sama itu cewek. Mungkin karena dia mikir, nih cowok kok udah Berubah biasanya, ya gitu. iya biasanya ngajak ngobrol terus. Setiap hari tuh kayak ketemu nyapa, say hai hai gitu kan. Terus tiba-tiba dari bulan Februari sampai bulan Mei kalau nggak salah. Itu nggak ngobrol sama sekali gitu loh. Sampai Hans Lu diamin. Sampai Hans mau pindah lo. Lo mau pindah ya? Lo diemin kalau nggak salah. Iya, enggak kan itu kita Mei-nya itu dulu sebelum itu kan sebelum ujian kan bulan Mei itu. Iya. Akhirnya jadian tuh. Hah? Jadi sama siapa? Kan mana tahu kan tiba-tiba kayak di film-film kan. Tidak. Kamu mau pergi, ayo kita jadian. Wah gila kan. Biasa aja. Biar happy ending gitu, biar keren. Itu sebenarnya happy ending tapi sad ending, paham nggak? Itu happy ending tapi sad ending. Oh ya, saya mau nanyakan tadi tuh, kan kata Anda sudah boneka itu telah berpindah tangan akhirnya. Ya. Pada saat kapan itu? Boleh ceritakan? Hari terakhir masuk datang ke sekolah. Hari terakhir. Hari terakhir. Iya. Besoknya gue berangkat ke Palembang. Ke Jakarta, sorry. Balik lagi dong. Besoknya belum bisa move on ke Jakarta. Itu pada saat di pelajaran biasa kah atau apa itu? Tuh dia udah orang tuh udah pada nggak sekolah, udah bagi rapot itu. Bagi rapot. Udah Anda berikannya? Udah bagi rapot. Face to face. Wah. Terus dia ada laki banget loh. Tinggal kah atau apa? Jadi tahu bisa bangsat itu men-setting supaya saya bisa ketemu berdua gitu, luar biasa emang. Di bangsat itu luar biasa. Di saat gue belum pernah ngasih barang ke cewek secara langsung. Siapa ya? Hah? Siapa ya? Adalah cowok bangsat itu adalah. Jadi gue gitu ya ini aja kayak ini ada sesuatu gitu. Itu Anda. Sosok mikir lagi. Ya jadi gitu. Jadi gue ketemu kan terus ngerti gak sih boneka segede gitu. Gue sosok ngumpetin di belakang kan kelihatan ya. Harus lu kotakin harusnya. Aduh, terus kayak ini ada ini buat kan manggilnya masih kamu kan buat kamu gitu kan. Oh iya makasih, makasih banget ya gini kan. Terus ya udah cabut dulu ya. Udah nggak muka kayak tomat habis direbus gitu kan. Cabut. Cabut antara seneng sama malu. Cabut kayak gitu. Padahal abis itu tanda tangan baju atau sebelum itu ya Din? Gue lupa deh. Sebelum itu tanda tangan baju dulu. Oh ya, abis itu kan dia ada latihan kur cabut. Nah, dan boneka itu kan katanya menjadi salah satu awal putusnya dia sama cowoknya. Wah, gila. Kalau benar gue setuju sih. Katanya sih gitu, itu awal putusnya dia sama cowoknya. Saya nggak tahu ya, saya mau pindah. Gitu. Berarti ada itu bisa dibilang membuat seseorang itu putus gara-gara boneka itu berarti ya. Katanya cowoknya nggak suka dikasih boneka sama cowok lain. Ini pocecip kali Tan, pocecip. Oh si Cecip, oke Cecip. Terus Anda nge-freeze lagi saya. DJ Anda nge-freeze lagi saya. Luar biasa emang podcast ini. Kita foto dulu sebelum ini. Crack, oke. DJ, oke kembali lagi posisi. Luar biasa Bung TJ ini. Luar biasa muncul lagi. Oke. Luar biasa TJ. Luar biasa. Oke. Ya ada ditanyakan Bung TJ. Sebelum kita membahas saat kuliah ini. Apakah hati Anda berasa hancur pada saat SMA? Gue waktu SMA itu jujur gue sama cewek 3 kali. SMA kelas 1. SMA kelas 1 dulu aja ini. SMA kelas 1 dulu aja. Jangan keseluruhan. Soalnya kalau kelas 2 sama 3-nya dia beda lagi Tan. Nanti itu kita keluarin dulu. Panjang, jadi cerita Anda panjang juga ya, cukup panjang ya Mas ya. Berapa jam emang ya?
Hah? Udah mau 1 jam kok slow kita buat lopar kayak Karena gue kuliah masih panjang lagi loh. Gue kuliah masih ada loh. Masih panjang. Wah, ini enggak apa-apa kita buat Saya lopar. suka. Dan Saya ya suka. boleh di pause dulu, gue mau kencing. Kelarin dulu. Kemarin Kelarin Bob. dulu yang di Palembang ini. Nanti kita dengerin, mau di pause dulu nggak mau kencing kan kedengeran ya udahlah. Oh, iya. Kemarin boker pup aja sakit perut. Jadi mau apa tuh? Ya udah, gue lanjutin dulu ya. Oke. Apakah gue merasa hancur? Mungkin iya. Karena pertama kali gue suka sama cewek. Setelah Yang sangat-sangat ini ya berarti ya. Intensif gitu ya berarti ya. Sangat dalam. Pendekatannya ya. sangat dalam gitu loh, kayak sangat dalam. Jadi pas tahu bahwa cewek yang gue suka ternyata sudah punya monyet lainnya. Monyet lainnya saya suka nih kalau monyet lain. Gue terus berpikir kayak, wah, usaha gue sampai ini sia-sia dong. Kayak lo kayak main game, udah bos terakhir, terus tiba-tiba mati lampu, belum lo save, ya karena kayak gitulah. Feel-nya tuh kayak nyesek banget, kayak lo harus ngulang dari awal lagi, lo harus nyari cewek lain lagi untuk memulai sebuah hubungan, itu kan tidak mudah. Dan saya jujur adalah orang yang tidak semudah itu untuk deket sama cewek. Gitu. Jadi ya hancur iya, bahkan ya ada temen gue yang kayak bangsat juga tahu ya kelakuan gue setelah itu kayak gimana. Gue dulu memilih untuk tidak banyak berurusan dengan semua hal yang berhubungan dengan dia, jadi gue fokus di urusan gue, termasuk itu karena kan kelasnya beda ya. Gue lebih banyak main di kelas gue, banyak nongkrong sama teman-teman di kelas gue, ngeberesin nilai gue yang semester 1-nya merah 7, akhirnya naik kelas merah cuma 1. Luar biasa. Peningkatan luar biasa itu. Itu kalau semester pertama nanya-nanya sama Hans tuh, marah lu bro, wah anjing dia paling gak semangat. Anjing. Iya. Berapa 7 7 merah gua. 7 apa 5 gitu. Pokoknya lebih dari 3 lah merah gua. Itu terus yang merah-merah itu yang intinya semua yang intinya semua yang merah. Merah gua tuh ya. Sosiologi, ekonomi, biologi, fisika, kimia. Gua masuk mana bahasa? Lo bayangin aja. Olahraga lo aja. Lo bayangin aja merahnya kayak gitu. Gue pulang gue disemprot. Nih nilai ini kok kayak gini, kenapa? Stres gue. Malah ditanya kenapa, bukan dibilang kamu ada masalah, enggak. Kenapa merah kayak gini? Ya sudahlah. Tapi ada hikmah di balik itu ya. Anda bisa fokus ke memperbaiki nilai. Tapi TJ waktu itu kan kita masuk Januari. Itu dari Januari sampai sebelum gue tahu itu cewek jadian, itu gue ingat tanggal 28 Februari. Tanggal 1 Maret jadian yang gue ingat. Karena tanggal 28 Februari itu hari Minggu, mau gue tembak, ceweknya keburu pulang. Nah, itu nilai gue udah bagus. Nilai gue tuh rata-rata 8, 9, 8, gak ada merah-merah. Terus setelah itu sempat seminggu tuh nilai gue ngedrop tuh, sampai guru gue nanya, kamu kenapa kok nilainya segini? Kamu ada masalah atau apa? Malah selalu udah putus cinta. Ini si Tandri hilang-hilang ya? Hilang-hilang? Enggak, bohong kamu. Tarik juga ada komisi. Dan untungnya gue juga dapat teman-teman yang jauh bisa lebih diandalkan dibandingkan teman gue yang satu lagi itu ya, yang bangke. Tapi mantap. Teman-temannya si Hans tuh semenjak dia masuk kuliah tuh teman-temannya tuh luar biasa diandalkan loh. Bisa jadi preman juga sebenarnya. Preman gak tuh? Jadi intinya yang gue ingat dari SMA gue itu waktu di Palembang adalah nilai gue luar biasa, dari jelek banget jadi lumayan, hampir digebukin sama satu geng, terus mau nembak cewek tapi keburu tembak sama orang lain. Itu adalah kisah SMA gue. Tapi gue penasaran ya. Sama digosipin sama cewek satu kelas gara-gara kita suka ngobrol. Oh, gue tahu tuh kayaknya. Ada juga.
Gosipin ada cewek. Tapi gue penasaran ya kalau Hans nembak waktu itu bakal dapat atau enggak ya? Nggak dapat. Kenapa bisa lu Kayaknya bilang dia kayak Dia pernah ngomong ke gue anggap kayak teman. emang kalau dia itu menganggap gue itu cuma cocok ya teman aja. Dia ngomong sendiri ke gue. jauh sebelum itu terjadi? Enggak, udah lama. Kan setelah itu gue sempat ngobrol. Sempet chat-chatan kan sampai gue tahu dia putus. Gue tahu dia pacaran sama temen gue tahu semua. Luar biasa. Terus apa dia deket sama cowok adalah yang ya pokoknya adalah iseng orangnya kalau nggak salah. Iseng banget tuh orang sampai tuh cewek sebel sampai akhirnya ngobrol sama gue terus gue bilang sabar aja emang orang kayak gitu yang menyebalkan jauhin aja pas dekat kira-kira kayak gitulah. Luar biasa. Tapi untungnya dijauhin ya sama tuh cewek. Kalau nggak kesian nanti. Atau kan gue cuma ngasih saran aja. Gila, luar biasa. Tapi Hans walaupun kayak gitu lo masih bisa ini tuh keren lo. Ya nggak Tan? Loh, masih bisa jadi tempat cerita sama orang. Oh iya memang. Masih tegar. Friend. Bangsa. Oke. Dulu ya, bentar ya. Oke, baru mau gue bilang kita lanjut nanti. Bentar. Oke, kita lanjut nanti ke. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Kita lanjut lagi di podcast selanjutnya di part kedua. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.